Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk hari baik, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan sampai pada hari ini. Kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau selalu menyertai. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan bahkan meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, memohon tuntunan pertolongan Tuhan, menyertai kehidupan kami, dan memampukan kami menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan ajarlah kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 3 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Hosea 6 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Saimana damahita, sairinggas mahita mangiahi parbinotowan di Jahuba. Tudoson buhasiang arido sitong niha bibisarna. Jala saina rodo ibana songon udan tuhita. Songon udan nene na mamornohi tanoi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sudahkah saudara mengenal Tuhan secara pribadi? Mungkin kita mengatakan kita mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah seorang Kristen. Di mana Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi jika kita mengatakan kita mengenal, berarti kita tahu pribadi Yesus, pribadi Allah secara pribadi kita. Jadi kita tidak hanya kenal-kenal nama saja, tahu-tahu apa kata orang saja. Seperti ketika kita mengenal Bapak Presiden kita. Siapa Bapak Presiden kita? Kita sebutkan namanya. Apakah kita mengenal dia? Secara nama kita mengenalnya, tetapi secara pribadi kita tidak tahu siapa dan seperti apa beliau. Mengenal berarti kita sungguh-sungguh mengetahui secara pribadi orang yang kita kenal. Seperti sepasang suami istri. Suami akan pasti sangat mengenal istrinya dan istri pun demikian juga. Tidak akan mungkin seorang laki-laki dan perempuan menikah sebelum mereka saling mengenal. Lalu ketika mereka sudah menikah, mereka akan lebih mengenal lagi lebih dalam secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya tanya kepada kita, sudahkah saudara mengenal Tuhan secara pribadi? Bagaimana kita mengenalnya di dalam kehidupan kita? Apakah kita tahu kalau Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang setia, yang selalu memelihara kehidupan kita? Ya, itu kita tahu. Tapi apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia ketika kita di dalam kesulitan? Ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam penderitaan, apakah kita tetap percaya
dan sungguh-sungguh mengingat bahwasanya kita punya Bapa yang baik dan setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan Nabi Hosea atas bangsa Israel itu akan nyata, di mana Allah akan bertindak dan menyatakan keadilannya. Inilah yang dinubuatkan oleh Hosea kepada bangsa itu pada waktu itu. Sehingga Hosea mengajak umat untuk berbalik dan bertobat, untuk mereka kembali kepada Tuhan. Karena memang kehidupan mereka sudah sangat jauh dari perkenanan Allah. Mereka hidup di dalam persundalan. Mereka hidup di dalam kenajisan. Sekalipun demikian, Hosea menyatakan bahwasanya pertobatan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memberi pengampunan. Dalam ayat 1 di Hosea pasal 6 ini dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jika Tuhan mengizinkan penderitaan, jika Tuhan mengizinkan kesulitan, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap persoalan. Lihatlah, dialah yang menerkam dan yang akan menyembuhkan. Dia yang memukul dan tentu dia juga yang akan membalut luka-luka kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, mari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Jika Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, jika Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan ada dalam kehidupan kita, yakinlah Dia pun juga akan mengizinkan segala kebaikan-kebaikan akan terjadi atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Tentu melalui persoalan dan pergumulan hidup kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan itu semualah kita semakin mengenal Tuhan. Kita akan melihat banyak mukjizat. Kita akan melihat banyak karya Allah yang terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah meragukan kesetiaan Allah. Jangan pernah meragukan kebaikannya. Dikatakan lagi dalam renungan, ia pasti muncul seperti fajar. Matahari tidak akan pernah terlambat. Dia akan selalu datang di setiap pagi. Fajar akan terus menyingsing. Oleh sebab itu saudara, dia akan terus ada. Allah akan selalu menyertai kita. Lalu dikatakan lagi, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Segala kebaikan-kebaikan, berkat-berkat Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita. Asallah kita tetap percaya kepadanya. Saudaraku, marilah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Biarlah pengenalan kita akan Tuhan membuat kita semakin mencintainya. Dan di dalam kecintaan kita kepada Tuhan, kita hidup di dalam kesetiaan dan iman yang teguh hanya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau. Betapa maha baik dan kasih-Nya Engkau kepada kami. Hari ini kami mau sungguh-sungguh mengenal-Mu secara pribadi. Biarlah melalui pengalaman hidup kami, melalui pergumulan dan bahkan kesulitan sekalipun, kami mau mengenal Tuhan secara pribadi. Dan biarlah pengenalan kami akan Engkau tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami takut di dalam kehidupan ini. Tetapi melalui semua peristiwa yang terjadi atas hidup kami, semakin cintalah kami kepadamu ya Tuhan. Semakin kuat dan teguhlah hati kami untuk tetap beriman dan percaya kepadamu saja. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami. Sesulit apapun yang kami kerjakan, seberat apapun tantangan hidup kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Bapa yang baik, yang akan selalu menolong dan memberikan jalan keluar atas masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami,
dan mampukan kami untuk menjalani hidup ini seperti yang Engkau kehendaki. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.